Hanya kepada TV One, Cak Freddy belak-belakan soal jaringan narkoba internasional yang berhasil memperalatnya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Ia buka-bukaan menyoal jejaring ekstasi 1,4 juta butir dari Tiongkok hingga kiriman 400.000 butir ekstasi dari kincir angin Belanda. Seperti apa belak-belakan Freddy Budiman? Berikut liputannya. Mengawali karir hitam sebagai pencopet, Freddy Budiman naik kelas menjadi bandar kakap narkoba nomor wahid. Spesialisasinya adalah mengimpor ekstasi nomor 1 dari Tiongkok dan Belanda. Pasokan ekstasi Freddy dikirim oleh Boncel, warga negara Indonesia yang mukim di Belanda. Dan inilah cerita Freddy Budiman menyoal jejaring narkotika internasional. Ya, semuanya berawal dari ini jaringan ya. Yang punya koneksi di luar itu teman saya, dan mereka berpartner memilih saya. Teman itu masih ada sekarang? Ada. Dan belum di penjara juga? Di penjara. Ada penjara. Ada. Okay. Terus yang di luar negeri juga ada. Mereka dalam hal ini yang terkaitan masalah 1.500.000. Oke. Pada saat itu memang ada perencanaan untuk mengirim kontainer ya, dari teman saya yang bernama Chandra Halim itu. Oke. Dan yang sekarang juga vonis mati. Yang adanya saya hanya pada penempatan saya market sebenarnya. Market yang akan menjual kalau barang tersebut ada di Indonesia. Oke. Jadi pada saat itu mereka mempunyai jalan melalui PT Koperasi Rimko Kata yang diindikasi Bais ya. Jadi pada saat itu yang saya tahu saya hanya membantu dia untuk mengurus dokumen. Itu Anda masih di Cipinang? Rutan Cipinang. Rutan ya. Jadi saya mengurus dokumen itu karena keberadaan teman saya ini tidak ada teman, tidak ada orang yang di luar. Jadi saya suruh, dan itu pun tanpa melibatkan orang yang tahu sebenarnya di kontainer itu. Walaupun sekarang ada beberapa orang yang. Jadi pemiliknya menurut Anda siapa? Kalau Anda hanya mengurus administrasinya? Ada yang terungkap itu, yang belum diungkap ada, yang terungkap ada. Yang belum diungkap itu Wang Sungsang, yang udah terungkap pemiliknya ya Chandra Halim sebagai pemesan yang dari lapas narkotika juga sekarang. Artinya Anda sah dong kalau mengatakan Anda dikorbankan dalam kasus ini? Bisa juga. Saya anggap sah. Karena yang ada tersangka di vonis mati itu orang yang hanya mengantar uang ke Priok itu vonis mati. Berapa sih nilai uang transaksional dalam 1,4 juta butir ya, kalau ini? itu satu biji 100.000 aja ya 150 miliar. Lalu setelah itu ada kasus pengiriman dari Belanda Ya. yang dikemas dalam kompresor. Anda juga kemudian yang terlibat lah, koordinatornya lah, pucuknya lah gitu kan. Tapi menurut Anda apakah masih ada yang lain yang terlibat dan sampai saat ini belum disentuh? Untuk yang belum disentuh ya bos-bosnya aja ya. Oke. Atasan-atasannya. Sebutlah, tidak usah nyebut nama, tapi ada berapa banyak atasan atau bos-bos itu? Ya ada kurang lebih 4-5 orang ada. Mereka grup ya. Orang di dalam atau di luar? Di luar penjara ada? Di luar Indonesia kan. Oh, di luar Indonesia. Ya. Yang mereka hanya komoditasnya hanya punya duit,
Mereka hanya memerlukan jalan dari kita. Makanya bangsa pasar Indonesia ini kan kuat karena apa? Mereka hanya kita punya jalan, mereka oke. Gitu. Oke. Kalau semacam di negara-negara mereka kan diilegalkan ya, jadi legal ya. Dilegalkan. Ya, dilegalkan. Kata siapa? Setahu saya begitu, kayak di Belanda apa. Cuma hanya mereka kena posisi masuk kena undang-undang disiplin atau apa di sana ya. Tidak ada undang-undang narkoba. Kalau di Indonesia bangsa-bangsa penyelundup itu kan kencing sekali. Berbagai cara sudah dilakukan Freddy agar terhindar dari hukuman mati jilid 3 ini. Di antaranya dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK beberapa waktu lalu. Sidang peninjauan kembali Freddy Budiman digelar di Pengadilan Negeri Cilacap. Sejak keluar dari dalam sel isolasi Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan, Freddy Budiman dikawal ketat petugas kepolisian. Turun dari kendaraan tahanan, Freddy langsung digiring menuju ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Cilacap. Pukul 10 pagi, sidang peninjauan kembali Freddy digelar. Sebelum sidang dimulai, Freddy mengajukan izin untuk membacakan surat terbuka yang ditujukan untuk Hakim Mahkamah Agung. Freddy juga menyatakan taubatan nasuha. Namun upaya Freddy lolos dari eksekusi mati akhirnya gagal saat peninjauan kembali Freddy Budiman ditolak Mahkamah Agung. Freddy akhirnya meregang nyawa di hadapan regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah. Nafas dan sepak terjangnya berakhir di Jumat dini hari. Semoga tidak ada lagi Freddy lainnya di Republik ini demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.